Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 12 sampai 14. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu 40 tahun adalah waktu yang harus dilewati oleh bangsa Israel dalam makna pemurnian. Kita mungkin berpikir, mengapa begitu lamanya mereka berjalan dari Mesir untuk tiba di tanah Kanaan? Tentu ada hal yang harus disingkirkan dari diri mereka supaya mereka benar-benar siap. 40 tahun itu adalah bagian dari persiapan sehingga mereka sungguh-sungguh siap. Kita melihat bagaimana mereka hidup dalam padang gurun. Mereka setiap hari memakan roti manna. Roti manna itu adalah roti yang mereka tidak tahu asal-usulnya. Tetapi dalam hal itulah mereka harus merendahkan hati mereka dan memahami bahwasannya manusia itu hidup bukan dari roti saja, melainkan dari apa yang diucapkan oleh Allah lewat firman-Nya. Dan itulah yang mereka hidupi. Lihatlah bagaimana mereka hidup dalam perjalanan mereka. Itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Belum ada sepatu yang sekuat itu yang kita dapatkan pada tahun ini. Mereka memiliki kasut kaki yang bertahan hingga 40 tahun. Pakaian yang tidak pernah menjadi usang yang mereka pergunakan 40 tahun. Semua itu adalah bagian dari pendisiplinan. Kita perlu memikirkan hal ini sebelum kita mendapatkan sesuatu hal. Karena saudaraku, belum menjadi jaminan ketika saudara saat ini berada dalam situasi atau keberadaan yang sangat miskin, serba berkekurangan. Ketika saudara kaya, saudara akan sungguh-sungguh mengingat Allah. Lihatlah, yang paling mudah membuat seseorang itu melupakan Tuhan bukanlah penderitaan, melainkan kebahagiaan. Kita sangat rentan melupakan Tuhan ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang berkelimpahan, ketika kita berada di dalam zona nyaman kita. Sehingga untuk mengantisipasi itu, apa yang kita harus kerjakan? Kita harus menjadi orang-orang yang disiplin. Kita harus mengingat tentang masa lalu kita. Kita ini bukan siapa-siapa, sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan ini, kita tidak pernah melupakan Allah. Ini menjadi prinsip yang tegas bagi kita, supaya Allah itu adalah
yang terpenting dan yang terutama bagi kita. Kita sangat mencintai dan mengasihinya melebihi dari apapun, sehingga semua yang kita dapatkan di dalam dunia ini itu adalah bagian yang mengikut, bukan hal yang terutama. Jika itu menjadi sesuatu hal yang terutama, saudaraku, maka hal itu akan mengalihkan saudara dari perhatian yang sesungguhnya. Jika sesuatu hal yang lebih besar yang masuk ke dalam pikiran saudara, saudara akan memikirkan hal yang besar itu, dan saudara akan terikat dengan hal itu. Jika Allah menjadi hal yang lebih kecil bagi saudara, maka saudara mungkin akan lebih mudah melupakannya. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia yang menciptakan itu semua, dan Dia yang menitipkan itu kepada saudara. Apakah saudara tidak menjadi malu ketika saudara melupakan Tuhan karena saudara telah menikmatinya? Seharusnya saudara malu. Dan jika saudara telah mendapatkan itu semua, sungguh kita harus memuliakan Dia. Berkekurangan, berkelebihan, atau berkecukupan, itu adalah hal-hal yang sederhana untuk menjelaskan kepada kita bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup ini adalah untuk kemuliaannya. Mari mengingat kasih setia Allah dan senantiasa mensyukuri apa yang telah kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami supaya kami tidak melupakan-Mu ketika kami kenyang, ketika kami berkelimpahan, ketika kami memiliki emas dan perak kami. Kami hanya memiliki harta yang sesungguhnya. Kami hanya memiliki satu tujuan, yakni Engkau. Kepadamulah kami pada akhirnya kembali. Engkaulah segala sesuatunya untuk kami. Biarlah Tuhan Engkau memelihara kami, dan biarlah Engkau menegaskan itu dalam hati kami, supaya kami mewujudkan itu dalam kehidupan ini. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.